Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ya, Ibu. Ada Siti Dira Kania, Hadiroh. Anissa Putri Nabila, Hadiroh. Dea Zaki Hanif, Hadiroh. Aziza Hirunisa. Hadiroh. Berarti masuk semua ya? Ya, Ibu. Ya, tolong Ibu mau duduknya dirapikan dulu terlebih dahulu. Biar rapi. Sampah-sampahnya tolong dilihatkan kembali. Sudah, Bu. Sudah, ya. Baik. Materi kita hari ini tentang ghibah. Kalian tahu apa itu ghibah? Ngomongin orang lain, Bu. Selain itu? Menjelek-jelekan seseorang. Iya, benar. Secara bahasa, ghibah berasal dari kata gaba, ya gibu, yang artinya adalah mengumpat, menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain di belakangnya tanpa sepengetahuan yang dibicarakan. Terus ada secara istilah. Secara istilah itu ghibah adalah membicarakan kejelekan atau aib seseorang tanpa sepengetahuan orang itu. Berikut dalilnya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya di situ jelas sekali, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Nah, jadi dari Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini ada kata wala tajassasu. Ini maknanya adalah kepo. Jadi kita jangan kepo dengan urusan orang lain. Ya, Rasulullah SAW sudah menyatakan bahwa dosa ghibah lebih berat dari dosa zina. Al-ghibatu asyaddu minaz zina. Yang artinya ghibah itu lebih berat dari zina. Mengapa demikian? Ada yang bisa tahu? Enggak, Ibu. Ada tahu nggak? Enggak. Karena ghibah itu berasal dari mulut. Jadi mulut itu bisa membahayakan hati seseorang. Orang bisa sakit hati. Bahkan ghibah ini mudaratnya banyak. Dapat menyebabkan permusuhan, perselisihan, suami istri menjadi bertengkar gara-gara ucapan saja. Ya tidak? Iya, Bu. Iya. Sedangkan kalau zina itu, memang zina itu akhlak tercela. Ada di dalam Quran surat Al-Isra yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan buruk. Jadi dua-duanya ini memang buruk ya, akhlak tercela dan haram juga hukumnya. Ghibah saja sudah diharamkan, apalagi zina. Ya, zina itu berbagai macam perbuatannya. Ghibah ini sudah terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih peristiwanya? Peristiwanya itu kedustaan yang disebarkan oleh orang-orang munafik yang menuduh Aisyah radhiyallahu anhu berselingkuh dengan salah satu seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal. Mendengar fitnah tersebut, Rasulullah SAW berklarifikasi masalah tersebut. Ternyata isu tersebut bohong.
yang disebarkan di tengah masyarakat tanpa adanya bukti nyata terlebih dahulu. Ya, jadi ghibah itu adalah membicarakan kejelekan orang lain, aib-aib orang lain itu dibicarakan tanpa adanya bukti. Sedangkan fitnah itu adalah membicarakan orang lain dan melebih-lebihkan omongannya. Jadi tidak sesuai dengan bukti. Sama saja sebenarnya dengan ghibah, tapi dia lebih melebih-lebihkan fakta yang terjadi. Gitu. Lalu ada cara menghindari diri dari sifat ghibah ini. Satu apa? Ayo, ada tahu nggak? Cara mencegahnya? Mengingat Allah. Terus ingat akan aib orang. Lalu tidak iri. Terus berbanyak-banyak bersyukur atas nikmat Allah. Ya, jadi ghibah ini haram dan sangat tidak diperbolehkan oleh Allah. Terdapat juga di dalam Quran surat Yasin ayat 65 yang berbunyi al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya itu adalah pada hari kiamat mulut kita itu akan ditutup dan kaki dan tangan itu akan menjadi saksi di akhirat nanti. Baik, sampai di sini materi kita tentang ghibah. Ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak ada. Coba Ibu ingin bertanya ya kepada kalian ya. Apa sih pengertian ghibah menurut bahasa? Saya, Bu. Ya, baik. Adek. Ghibah berasal dari kata ghaba yaghibu yang artinya adalah mengumpat, menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain di belakangnya tanpa sepengetahuan yang dibicarakannya, Bu. Iya, baik. Adek berarti sudah mengerti ya bahwasanya ghibah secara bahasa itu menggunjing atau membicarakan orang lain dengan aibnya sendiri ya. Iya, Bu. Lalu Manisa Putri Nabila, Ibu ingin bertanya, apa pengertian ghibah menurut istilah? Ghibah itu membicarakan kejelekan atau aib orang lain di belakang tanpa pengetahuan yang dibicarakannya. Ya, baik. Manisa Putri Nabila, betul. Ya. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana sih cara kita mencegah perilaku ghibah ini? Saya, Bu, Ya. mengingat bahwa Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. Ya. Terus ingatkan aib diri kita sendiri, Bu. Ya, betul. Jadi cara mencegahnya itu dengan cara kita banyak-banyak bersyukur pada Allah dan jangan iri apa yang orang lain miliki. Ya. Baik, sampai di sini saja materi kita pada hari ini. Ibu berpesan kepada kalian bahwasanya ghibah itu haram hukumnya. Dan memang kita sebagai makhluk sosial harus bersosialisasi. Tidak ada manusia yang tidak bersosialisasi. Karena kalau kita tidak bersosialisasi, kita tidak akan mempunyai teman. Ada seseorang yang ingin menghindari ghibah dengan cara dia mengurung diri di kamar dan tidak keluar-keluar tuh. Saking dia menghindari ghibah, itu juga tidak baik. Karena kita itu hidup di sosial, bermasyarakat, tidak mungkin untuk mengurung diri saja di rumah. Itu ya. Jadi berhati-hatilah kalian dalam berucap. Kenapa sih ghibah itu sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari? Kenapa? Ayo, ada yang tahu? Enggak, Ibu. Ya, karena setan itu sudah menjerumuskan kita dari bisikan setan, terus dari omongan terutama ya untuk menjelek-jelekan orang lain, membuka aib orang lain. Unzur man qala wala tanzur man qala. Yang artinya lihat apa yang disampaikan, namun jangan lihat siapa yang menyampaikannya. Baik, sekian materi kita pada hari ini tentang ghibah. Untuk materi selanjutnya tentang namimah, yaitu adu domba ya. Tolong dipelajari di rumah ya. Ya, Ibu. Ya. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.